Bachelor Kalkulus 3 minggu keempat. Vector Value Function. Learning Outcomes. Peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari fungsi vektor yang nantinya akan digunakan dalam topik lanjut. Outline materi atau subtopik. 1. Fungsi vektor. 2. Turunan dan integral fungsi vektor. 3. Panjang fungsi vektor. Fungsi vektor. Dalam materi sebelumnya, kita ketahui bahwa posisi dari suatu objek dalam koordinat XY atau XOY dapat dinyatakan dalam persamaan parametrik atau persamaan parameter, di mana X sama dengan fungsi T dan Y adalah fungsi GT, di mana T adalah parameternya, di mana F dan G adalah fungsi kontinu dalam interval parameter I. Dengan menggunakan notasi vektor, kita dapat mempresentasikan posisi suatu objek melalui vektor posisi R sebagai berikut. Untuk setiap T dalam interval I, vektor posisi R dari suatu objek adalah vektor dengan titik awal di pusat dan titik akhirnya di fungsi T, GT. Dengan kata lain, vektor RT sama dengan vektor FT, GT, atau ini bisa ditulis dalam bentuk IJ, yaitu fungsi T kali vektor satuan I tambah GT kali vektor satuan J, di mana T anggota dari I. Karena dari T terus bertambah, titik akhir RT mengikuti arah gerak objek sepanjang kurva C. Lihat ilustrasinya pada gambar untuk interval IA, B. Ini gambar ya. Mana adalah posisi dari vektor dari fungsi A, GA, sedang RB adalah vektor posisi fungsi B, GB. Nah, RT-nya adalah resultannya fungsi T, GT. Hal yang sama juga berlaku untuk ruang 3 dimensi, dapat dilihat pada gambar berikut. Kalau sebelumnya adalah 2 dimensi, ini adalah untuk yang 3 dimensi. Dimana ini adalah vektor RA 3 dimensi, RB 3 dimensi, ini resultannya RT 3 dimensi. Definisi fungsi vektor.
Fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor adalah vektor R yang didefinisikan oleh vektor RT sama dengan fungsi T kali vektor satuan I tambah GT kali vektor satuan J tambah HT kali vektor satuan K, di mana komponen fungsi F, G, dan H dari vektor R adalah fungsi real dengan parameter T. Contoh 1, diketahui suatu fungsi vektor sebagai berikut. Vektor RT adalah 2 kurang 4T dalam kurung kali I, vektor satuan I pada poros X, ditambah min 1 tambah 3T kali vektor satuan J yang terletak pada sumbu Y, vektor 1 pada sumbu Y, ditambah 3 tambah 2T kali vektor satuan K pada poros Z. Vektor satuan pada poros Z, T antara 0 dan 1. Tentukan persamaan parametriknya atau persamaan parameternya. Vektor posisi OT yang sama dengan vektor RT sama dengan, karena titik ujungnya X, Y, Z, maka ini adalah vektor posisi OT atau vektor RT adalah X, Y, Z. Kita ketahui tadi bahwa vektor RT sudah diketahui, kita salin. RT adalah ini. Ini dalam bentuk IJK, kita ubah dalam bentuk 3 dimensi, yaitu 2 kurang 4T, jadi ini hilang ya, min 1 tambah 3T, 3 ditambah 2T. Nah, kita tahu vektor RT tadi adalah vektor posisi OT yang sama dengan X, Y, Z. Maka kita ganti sini X, Y, Z sama dengan 2 kurang 4T, min 1 tambah 3T, 3 tambah 2T. Ini adalah persamaan vektor dari vektor RT ya. Ini adalah persamaan vektor dari vektor RT. Kemudian kita pisahkan, X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, Z sama dengan berapa. Dimana X nya adalah 2 kurang 4T dan Y nya min 1 tambah 3T dan Z nya adalah 3 tambah 2T. Nah, ini adalah persamaan parameter atau persamaan parametriknya. Persamaan parametriknya. Persamaan vektor dari RT, jadi sebelumnya sudah kita jelaskan, bentuknya adalah X, Y, Z sama dengan 2 kurang 4T, min 1 tambah 3T, 3 tambah 2T. Ini bisa kita pecah menjadi 2 vektor. Vektor yang tidak mengandung T, real, ya, maksudnya yang tidak mengandung T, 2, min 1, 3, yang mengandung T, min 4T, plus 3T, dan 2T. Jadi kalau kita jumlahkan 2 tambah min 4T, 2 kurang 4T, min 1 tambah 3T, min 1 tambah 3T, 3 tambah 2T, 3 plus 2T. Jadi saya pecah-pecahkan, kemudian T nya kita keluarkan. Jadi X, Y, Z sama dengan 2,1,3 ditambah T nya kita keluarkan, tinggallah min 4,3,2, min 4,3,2. Nah, kalau persamaan vektor seperti ini,
Maka 2,-1,3 adalah titik yang dilalui oleh vektor itu, dan min 4,3,2 adalah vektor arahnya. Ini titik yang dilaluinya. Titik yang dilaluinya ini vektor arah. Ini adalah titik yang dilalui oleh vektor. Yang ini adalah vektor arah. Ya. Titik yang dilalui oleh vektor inilah vektor arah. Titik yang dilalui oleh vektor disebut juga titik awal. Saat T sama dengan 0, vektor tadi kita salin. Ini boleh kita ubah kembali. X, Y, Z adalah vektor RT. Pada saat T sama dengan 0, T nya kita ganti 0. Jadi RT, R0, T ganti 0 sama dengan 2,-1,3 tambah 0 kali min 4,3,2. Ini kali 0 habis, maka R0 nya adalah 2,-1,3. Ini merupakan titik akhir dari vektor, ya. Titik akhir dari vektor untuk T sama dengan 0. Titik awalnya selalu 2,-1,3, ya. Titik awal. Jadi titik awalnya selalu 2,-1,3. 2,-1,3. Kebetulan dalam keadaan T sama dengan 0, titik akhir dari vektor sama dengan titik awal dari vektor berimpit nih, ya. Mana titik awalnya 2,-1,3. Di sini juga titik akhir dari vektor R0 adalah 2,-1,3. Jadi sama, ya, untuk saat T sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0, titik akhir dari vektor R0 sama dengan titik awalnya 2,-1,3. Pada saat T sama dengan 1, titik awalnya tetap 2,-1,3. Ini merupakan titik awal. Pada saat T sama dengan 1, maka R1 2,-1,3 ditambah 1 dikali min 4,3,2. Jadi R1 nya sama dengan 2,-1,3. Ini kali 1 berarti tidak berubah, vektornya min 4,3,2. Kita jumlahkan. R1 nya adalah 2 ditambah min 4, 2 ditambah min 4, min 2, min 1 tambah 3, min 1 tambah 3, 3,12, 3 tambah 2, 5. Ini adalah titik akhir dari vektor R1. Ini merupakan titik akhir dari vektor R1 pada saat T-nya sama dengan 1. Titik awalnya tetap 2,-1,3. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Gambarnya ini pada saat R0 dan R1. Pada interval 0,1. Contoh 2, tentukan fungsi vektor yang merepresentasikan kurva perpotongan antara silinder X kuadrat tambah Y kuadrat dengan 4 dengan bidang X tambah Y tambah 2C dengan 4. Ya, silinder dipotong suatu bidang. Silindernya atau tabung
X kuadrat tambah Y kuadrat dengan 4. 4 ini 2 kuadrat yang merupakan jari pangkat 2. Untuk silinder X kuadrat tambah Y kuadrat dengan R kuadrat, maka R kuadrat dengan 2 kuadrat, maka R adalah akar dari 2 R kuadrat, berarti 2. Jari tidak mungkin negatif ya. Kemudian bidangnya X tambah Y tambah 2Z dengan 4. Kita cari titik potongnya. Titik potong pada sumbu Z berarti X0 Y0. Kalau X0 Y0, Z nya dapat kita cari. X0 ganti Y0, 2Z dengan 4, Z2 berarti titiknya 0,0,2. X0 Y0 Z2. Titik potong dengan sumbu Y atau poros Y, X0 Z0. Kita masukkan X0 Z0, maka Y diperoleh 4, maka titik potongnya 0,4,0 pada poros Y. Titik potong dengan sumbu X, Y0 Z0 ya, Y0 Z0 berarti X dengan 4, titiknya 4,0,0. Di sini 4,0,0, 0,4,0, 0,0,2. Ini adalah gambar perpotongan antara bidang dengan silinder atau tabung ya. Ini adalah kurva hasil perpotongannya berbentuk lingkaran. Jika P, X, Y, Z adalah sembarang titik pada kurva perpotongan C, jadi nanti yang perpotongan bentuk lingkaran, maka koordinat X dan Y tepat berada pada kulit silinder dengan jari 2. Sehingga karena pada kulit silinder jarinya 2, sehingga X adalah R cos T. Jadi rumus cos T adalah X per R, sehingga X adalah R cos T. Cos adalah X per R. Nah, kalau kali silang R-nya, X per R adalah cos T, X adalah R cos T. R-nya jadi jarinya 2 dari silinder. Ya, silinder jarinya 2. Y adalah sin adalah Y per R. Kali silang R-nya Y per R adalah R sin T. Y per R adalah sin T, maka Y adalah R sin T. R-nya adalah 2. Ya, R-nya kita substitusi. Jadi X 2 cos T, Y 2 sin T. Jadi rumus X per R adalah cos T, Y per R adalah sin T. Selanjutnya koordinat Z dapat diperoleh dengan mensubstitusikan X, nilai X yaitu 2 cos T, dan Y 2 sin T ke dalam persamaan bidang sebelumnya. Persamaan bidangnya adalah X tambah Y tambah 2Z dengan 4. X tambah Y tambah 2Z dengan 4. X nya kita substitusi dengan 2 cos T. 2 cos T, Y adalah 2 sin T tambah 2Z sama dengan 4. Ini bisa dikecil dan membagi dengan 2. Dan membagi dengan bilangan 2. Cos T tambah sin T tambah Z sama dengan 2. Maka Z sama dengan 2 dikurang cos T kurang sin T. Kita peroleh Z-nya. Setelah kita mendapatkan nilai X sama dengan 2 cos T, Y dengan 2 sin T, Z adalah 2 kurang cos T kurang sin T, maka dengan demikian fungsi vektornya RT adalah kalau 2 dimensi X, Y, tapi kalau 3 dimensi X, Y, Z dalam bentuk vektor. Ini kita bisa tulis X kali I itu satuan pada poros X tambah Y kali J itu persatuan pada poros Y tambah Z kali vektor satuan K
satuan pada poros Z. Sekarang X, Y, Z kita substitusi tadi ya. X-nya adalah 2 cos T, Y 2 sin T, Z adalah 2 kurang cos T kurang sin T. Maka vektor RT adalah X-nya adalah 2 cos T kali I, Y-nya adalah 2 sin T kali J, dan Z-nya adalah 2 dikurang cos T kurang sin T kali K. Ini adalah untuk RT-nya. Dengan T adalah antara 0 radian dan 2 pi radian. Dengan T adalah antara 0 sampai 2 pi radian. Definisi limit fungsi vektor. Misalkan R adalah fungsi vektor yang didefinisikan sebagai fungsi T dengan vektor RT adalah fungsi T kali vektor I, vektor satuan I tambah GT kali vektor satuan J tambah HT kali vektor satuan K. Maka limit T menuju A dari RT adalah limit T menuju A dari fungsi T dikali I ditambah limit T menuju A dari GT kali vektor satuan J tambah limit T menuju A dari HT kali vektor satuan K. Ini ditulis dalam bentuk IJK, tetapi juga bisa ditulis dalam bentuk 3 dimensi. Jadi dalam kurung limit fungsi T, limit GT, limit HT, kurung tutup. Contoh 3. Jika vektor RT adalah akar T plus 2 kali vektor satuan I tambah T kali cos 2T kali vektor satuan J tambah E pangkat min T kali vektor satuan K, maka limit dari vektor RT adalah limit masing-masing dijumlahkan. Jadi limit ya, limit T menuju 0 dari akar T tambah 2 kali vektor satuan I tambah limit T menuju 0 dari T kali cos 2T kali vektor J tambah limit T menuju 0 dari E pangkat min T kali vektor K. Sehingga limit dari RT adalah akar 0 plus 2 kali I ditambah 0 kali cos 2 kali 0 kali J tambah E pangkat min 0 kali K. Nah, ini kali 0 habis, maka tinggallah akar 2 kali I ditambah E pangkat 0, kita tahu adalah 1K. Ini hasilnya adalah akar 2 kali I ditambah 1K. Jadi J-nya 0. Kalau ditulis dalam 3 dimensi, ini bisa ditulis dalam bentuk 3 dimensi. Koefisien I-nya akar 2, J-nya 0 ya. J 0, koefisien J-nya 0, koefisien I akar 2, koefisien J 0, koefisien K-nya 1. Jadi bisa ditulis dalam bentuk IJK. Kebetulan koefisien J-nya 0 dalam 3 dimensi akar 2, 0,1 atau akar 2I tambah 1K. Ini akar 2I tambah 0J tambah 1K.
Contoh 3. Definisi kontinuitas fungsi vektor. Di definisi kontinuitas fungsi vektor R kontinu di A jika limit T menuju A dari vektor RT sama dengan vektor RA. Fungsi vektor R kontinu di dalam interval I jika vektor R kontinu di setiap nilai di I. Contoh 4. Tentukan di interval mana fungsi vektor R berikut ini kontinu. Misalnya contoh soalnya vektor RT adalah akar T kali vektor satuan I tambah seper T kuadrat min 1 kali vektor satuan J tambah len T kali vektor satuan K. Solusinya, misalkan fungsi T adalah akar T, fungsi GT adalah seper T kuadrat min 1, fungsi HT adalah len T. Ya, dan misalkan, perhatikan bahwa fungsi T sebenarnya akar T kontinu untuk yang bisa keluar dari akar kalau T-nya positif dan T-nya sama dengan 0, sehingga secaranya kontinu untuk T besar sama dengan 0, karena akar dari besar sama dengan 0 dan sama dengan 0 bisa diselesaikan. Ini kontinu jika T-nya besar sama dengan 0 karena keluar dari akar. GT sama seperti kuadrat min 1 bisa difaktorkan seperti plus 1 kali T min 1. Kontinu untuk, untuk pecahan penyebut tidak boleh 0. Karena kalau penyebut 0, 1 bagi 0 tak terdefinisi. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. T plus 1 kali T min 1 tidak sama dengan 0. Berarti T tidak boleh sama dengan min 1. T tidak boleh sama dengan 1. Jadi ini kontinu untuk semua nilai T kecuali T sama dengan min 1 dan T sama dengan 1. HT sama dengan len T kontinu untuk, fungsi T di bawah len syaratnya harus positif, tidak boleh negatif, tidak boleh 0. Maka T besar dari 0. Ini kontinu untuk T besar dari 0. Dengan demikian R kontinu dalam interval. Kita lihat yang pertama tadi T besar sama dengan 0. Yang kedua T besar dari 0. Yang ini min 1 dan 1. Yang kedua kecuali min 1 dan 1. Karena ini adalah besar dari 0, besar sama dengan 0 untuk isyarat yang ini. Yang kedua adalah T besar dari 0. Maka yang memenuhi daerah lebih besar dari 0. Artinya vektor R kontinu dalam interval antara 0 dan 1. Terus antara 0 dan 1. Jadi dalam kurung 0,1 antara 0 dan 1. Antara 1 sampai plus tak berhingga. Antara 1 sampai plus tak berhingga. Jadi antara 0 dan 1 dan antara 1 sampai plus tak berhingga. Definisi turunan fungsi vektor. Turunan fungsi vektor R adalah fungsi vektor R aksen yang didefinisikan oleh fungsi vektor R aksen T sama dengan dr vektor dr per d dari vektor R per dt sama dengan limit H menuju 0 vektor R T tambah H dikurangi vektor R T per H. Ini didefinisikan demikian. Teorema turunan fungsi vektor. Misalkan vektor RT adalah fungsi T kali vektor satuan I tambah GT kali vektor satuan J tambah HT kali vektor satuan K, di mana F, G, dan H adalah fungsi yang diferensiabel terhadap T. Maka vektor R aksen T
Ya, vektor R aksen T adalah F aksen T kali vektor satuan I tambah G aksen T kali vektor satuan J tambah H aksen T kali vektor satuan K. Jadi maksudnya kalau ini turunkan, ini juga FT turunkan, GT turunkan, HT diturunkan atau didiferensialkan. Misalkan vektor U dan vektor V adalah fungsi vektor yang diferensiabel. Ya, diferensiabel. F adalah fungsi real yang diferensiabel dan C adalah skalar. Maka yang pertama, turunan UT tambah VT, vektor VT, vektor UT tambah vektor VT adalah U aksen T ditambah dengan V aksen T. Kalau tambah, kalau kurang, kurang. Jadi kalau dia tambah, kalau kurang, kurang. Jadi U aksen T ditambah V aksen T. Turunan dari konstanta kali UT dari vektor U kali T, konstanta keluar. Turunan dari vektor UT adalah U aksen T. Vektor U aksen T. Kemudian turunan dari vektor VT kali vektor UT. Fungsi T kali vektor UT. Vektor UT adalah seperti rumus UV. VT kali UT tambah VT kali UT. Ujung-ujung aksen. Aksen sini. U aksen. Ini vektor U. Jadi FT kali UT, FT kali UT tambah FT kali UT, ujung-ujung aksen. Sini F aksen T, ujungnya di ujungnya U aksen T. Ini fungsi T bukan vektor, sedangkan UT adalah vektor UT. Ya. Demikian juga untuk perkalian titik. Sama halnya, vektor UT dot vektor VT diturunkan, ditulis UT kali dot VT tambah UT dot VT. Ujung-ujung aksen. Ini aksen, ini aksen. Tanda vektor, 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 vektor. Jadi U aksen T dot vektor VT tambah vektor UT dot V aksen T. Jadi UT kali VT sama dengan tambah UT kali VT, ujung-ujung aksen. Ini aksen, ujung-ujung aksen, ini aksen, ini aksen. Baru tanda vektornya kita tuliskan. Demikian juga untuk perkalian silang dengan cara yang sama. UT cross VT tambah UT cross VT. Ujung-ujung aksen. Ini ujung-ujung aksen, ini aksen, ini aksen, ujung-ujung. Baru lambang vektornya dituliskan. Jadi U aksen T kali VT, UT kali VT, V aksen T. UT kali U kali silang VT, UT kali silang VT, ujung-ujung aksen, lambang vektornya dituliskan di atas nih, panah di atas. Nah, yang terakhir, vektor U kali fungsi T. Maksudnya fungsi T T-nya diganti fungsi T. Biasanya UT, ini U dari fungsi T. Ini ada chain rule atau
chain rule atau jadi ini berlaku chain rule di mana U diturunkan adalah U aksen dari fungsi T, U aksen dari fungsi T dikali dalamnya absen, jadi F aksen T. Jadi U dari fungsi T, ya, vektor U dari fungsi T adalah U aksen dari fungsi T diturunkan dikali dalamnya ini diturunkan lagi, jadi F aksen T. Ini chain rule ya. Ini adalah chain rule, aturan rantai ya. Chain rule atau aturan rantai ya, chain rule atau aturan rantai. Jadi inilah yang harus diingat turunannya. Contoh 5, jika vektor RT ya, contoh 5, jika vektor RT adalah 2E pangkat 3T kali vektor satuan I tambah len T kali vektor satuan J tambah sin T kali vektor satuan K, maka turunannya adalah, nah ini kita diferensialkan, 2 kali E pangkat U E pangkat 3T kali 3T aksen. 3T aksen adalah 3, E pangkat U kali U aksen. Jadi E pangkat 3T kali 3T aksen, E pangkat U kali U aksen, E pangkat 3T kali 3T aksen. 3T diturunkan 3 kali vektor satuan I tambah len T diturunkan adalah seper T, len X turunkan seper X, jadi len T turunnya seper T kali J ditambah sin T turunnya adalah cos T kali K. Seperti. Nah, sehingga kita dapat R aksen T adalah 2 kali 3 6 E pangkat 3T kali I. Nah, mau dikurung boleh gini, ditambah seperti kali J tambah cos T kali K. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Kalau ditanya turunan keduanya, jadi L double aksen dari T, turunkan lagi ya. Turunan keduanya 6 kali E pangkat U kali U aksen, E pangkat 3T kali 3T aksen, 3T aksen 3 kali I seperti sama dengan T pangkat min 1 ya. Seperti sama dengan T pangkat min 1 ya. Ini sama dengan T pangkat min 1. Kalau kita turunkan min 1 T pangkat min 1 kurang 1 min 2 ya. Seperti itu T pangkat 1 kita turunkan N kali T pangkat N min 1, pangkatnya min 1 N T pangkat N min 1, min 1 kurang 1 min 2 ya. N kali T pangkat N min 1, N nya min 1, T pangkat N min 1 kurang min 1 min 2 kali J. Ini tambah turunan cos adalah min sin T kali vektor satuan K. Sehingga terdapat turunan kedua fungsi T adalah 6 kali 3 18 E pangkat 3T kali I min seperti kuadrat kali J min sin T
kali K. Inilah turunan pertama dan turunan kedua dari vektor RT. Definisi integral fungsi vektor. Misalkan RT sama dengan fungsi T I tambah GT J tambah HT K, di mana F, G, dan H adalah fungsi yang terintegralkan terhadap T, ya, terintegralkan terhadap T. Maka integral RT dt adalah integral fungsi T dt kali vektor satuan I tambah integral GT dt kali vektor satuan J tambah integral HT dt kali vektor satuan K. Atau dengan agak batas, integral AB dari vektor RT dt sama dengan integral AB FT dt kali vektor satuan I tambah integral AB GT dt kali vektor satuan J tambah integral AB, batasnya AB HT dt kali vektor satuan K. Contoh 6. Vektor RT adalah T plus 1 kali vektor satuan I tambah cos 2T kali vektor satuan J tambah E pangkat 3T kali vektor satuan K. Maka integral dari vektor RT dt adalah T integral dari T plus 1 dt kali vektor satuan I tambah integral cos 2T dt, ya, integral cos 2T kali dt dari vektor satuan J tambah integral dari E pangkat 3T dt kali vektor satuan K. Ini vektor RT nya sama dengan integral T pangkat 1 dt adalah 1/1 tambah 1 1/2 T pangkat 1 tambah 1 T kuadrat. Integral T pangkat 1 dt adalah 1/1 tambah 1 T pangkat 1 tambah 1 1/1 tambah 1 1/2 T pangkat 1 tambah 1 T kuadrat tambah integral 1 dt adalah T kali I ditambah ini nama sudutnya berbeda, cos 2T dt harus cos 2T 2 D 2T, jadi integral cos 2T D 2T kali J. Nah, turunan dari 2T adalah 2dt. Pada yang ada sini adalah dt saja, terjadi kelipatan 2 supaya 2 1 kali 1/2. Karena setengah kali 2dt adalah 1 dt. Setengah kali 2 dt adalah 1 dt. Ditambah ini juga integral E pangkat U du, U-nya 3T. Turunan dari, ya, E pangkat U du. Ini E pangkat U dt, jadi E pangkat U du, du-nya adalah 3 dt. Awalnya dt saja, terjadi 3 dt, supaya 3 jadi 1 dikali 1/3. Maka ini hasilnya adalah setengah T kuadrat tambah T kali vektor satuan I setengah kali integral cos U du adalah sin U, sin 2T kali vektor satuan J 1/3 kali E pangkat U du adalah E pangkat U, U-nya 3T kali vektor satuan K. Jadi inilah solusi dari contoh 6 nih. Ada kurang sini, ini harus tambah konstanta masing-masing. Berarti di sini harus ada tambah C1, di sini tambah C2, ini tambah C3. Jadi hasilnya adalah
setengah T kuadrat tambah T tambah C1 I tambah setengah sin 2T tambah C2 kali J sepertiga E pangkat 3T tambah C3K. Ya, hasilnya harus ada tambah konstanta. Ya, ada tambah konstanta. Teorema panjang kurva. Misalkan C adalah kurva yang direpresentasikan oleh fungsi vektor. Vektor RT adalah FT kali vektor satuan I tambah GT kali vektor satuan J tambah HT kali vektor satuan K, di mana T terletak antara A dan B, di mana F aksen, G aksen, dan H aksen kontinu. Maka panjang kurvanya adalah L-nya adalah long, panjang kurva ya, long. Integral AB akar dari F1T kuadrat tambah G1T kuadrat tambah F aksen T kuadrat tambah G aksen T kuadrat tambah H aksen T kuadrat diakarkan kali dt. Atau ini panjang norm dari R1T, vektor dari R aksen ya. Panjang dari R aksen T turunan pertamanya panjangnya ya. Nah, buktinya adalah tadi RT-nya vektor RT-nya adalah ini dalam bentuk IJK. Kita bisa tulis dalam 3 dimensi. Vektor RT-nya sama dengan FT, GT, HT dalam kurung. Ini 3 dimensi. Maka R aksen T adalah kita turunkan ini F aksen T, G aksen T, A aksen T. Jadi R aksen T sama dengan kalau diturunkan ini juga diturun FT turunkan F aksen T, GT turunkan G aksen T, HT turunkan G aksen T. Kemudian kita mencari norm panjang vektor ya. Lambangnya harga mutlak E aksen T. Normnya, norm itu adalah panjang vektor. Jadi berlaku rumus Pythagoras. Ruang F aksen T pangkat 2 G aksen T pangkat 2 H aksen T kurung pangkat 2, Pythagoras ruang. Selanjutnya kita mencari panjang kurvanya. Panjang kurva dari vektornya adalah long. L itu long, bukan luas ini, long. Integral batasnya AB tadi, karena batasnya T antara A dan B, maka long dari norm dari R aksen T ya, dari panjang vektor dt. Maka longnya adalah panjangnya AB akar dari F aksen T kurung kuadrat ditambah G aksen T kurung kuadrat ditambah H aksen T kurung kuadrat diakarkan Pythagoras ruang kali dt. Inilah long kurva, curve long ya, panjang kurva dari vektor 3 dimensi.
Data pustakanya bisa dia lihat dari multivariable calculus, ya.